Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi hadana bidinihi al-qawim wa bayyana siratahu al-mustaqim bil ayati wa dhikril hakim wa sunnati rasulih al-karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azzim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi fi niyati, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lazima al-istighfar ja'ala Allahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhayqin makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalik minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang paling utama di subuh kali ini, mari sama-sama kita mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita bisa ke sini berkat taufik hidayah inayah dari Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat yang Allah taala berikan kepada kita, atas kesempatan, keafiatan, kesehatan pula, sehingga di subuh kali ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan dan doa kita kepada Allah, semoga Allah taala meridai kita, memberkahi kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kelak matikan ke dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga Nabi, sahabat Nabi, pengikut Nabi ila akhir zaman. Hadirin wal hadarat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di subuh kali ini Al-Fakir membaca kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Nawawi rahimallahu taala, pada menyatakan daripada bab taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-ulama aw taubatu wajibatun min kulli dhanbin fa in kana al-ma'siyah bain al-'adam wa bain Allah ta'ala tata'allaqu bi haqqi adami falaha thalathatu syurut. Ulama menyampaikan taubat itu, kata para ulama, wajib bagi semua yang punya dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kan tetapi fa in kana al-ma'siyah bainal Allah wa bainal 'abdi wa bainallahu ta'ala tata'allaqu bihaqqi adamiha falaha thalathatu syurut. Tetapi kata ulama, taubat antara dia sama Allah Subhanahu wa taala ada 3 syaratnya. Jadi kalau hendak diterima taubatnya, kata para ulama, 3 ini kudu ada. Kalau 3 ini enggak ada, maka la tasihhu taubatah, enggak diterima akan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahaduha, di antara yang 3 tersebut, ayyu'li'a 'anil ma'siyah. Yang pertama, kata para ulama, dia punya yang namanya sifat dia kudu berhenti, sama sekali enggak boleh ngulang lagi. Itu syarat pertama diterima akan taubatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau satu ini enggak ada, la tasihhu taubatah, enggak diterima akan taubatnya. Jadi yang pertama kudu berhenti dulu. Yang kedua, kata para ulama, watsani ayandama 'alal fi'liha. Kalau sudah dia berhenti, dia kudu punya ada rasa ayandam, menyesal. Jadi kalau ada orang misalkan berhenti tapi enggak nyesal, belum. Dia kudu ada yang kedua. Kudu ada berhenti, kudu ada namanya sifat dia menyesal dalam setiap perbuatan yang telah salah di hadapan Allah Subhanahu wa taala apun manusia.
Wasalis, yang ketiga, ayyazima alla yauda ilaiha abadan. Yang ketiga, dia kudu punya azam atau niat yang kuat untuk enggak lagi ngulang. Kadang kan orang tua Pak Ibu ya, kadang berhenti ya, tapi sebulan ke depan mulai lagi. Harus ini ada. Fa in fuqida ahadus salat lam tasih taubatah. Jikalau tiga ini enggak ada satu aja, kata para ulama, maka enggak terima taubatnya. Jadi kudu ada yang namanya berhenti. Syarat pertama diterima taubatnya berhenti, yang kedua menyesal, yang ketiga dia punya niat enggak ngulang lagi. Jadi kalau tiga ini kata para ulama, satu aja enggak ada, nyesalnya enggak ada, misalkan enggak terima. Atau misalkan dia nyesal iya, bulan depan ngulang lagi, maka enggak juga. Dia kudu ada berhentinya, kudu ada yang namanya menyesal, kudu ada yang namanya berazam, niat yang kuat, enggak lagi mengulang akan dosa tersebut. Maka dikatakan para ulama akan diterima taubatnya dengan tiga ini, antara dia sama Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, kata ulama, wa in kana al-ma'siyah tata'allaqu bi adam syurutiha arba'ah hadhihi tsalah. Jikalau hubungan dosa itu sama manusia, ini lagi ribet. Jikalau hubungan masalah dosa itu sama anak Adam, sama kita, syurutuha arba'ah, syaratnya tuh 4. 3 tadi sudah, menyesal, berhenti, niat enggak ngulang lagi. Yang keempat apa? Wa ayyabra min haqqi sahibiha. Dia wajib untuk melepaskan masalah dia sama orang tersebut. Contohnya, fa in kana malan aw nahwiha rudda ilaihi. Jikalau dia ada punya hutang, kudu kembalikan uangnya. Contoh misalkan, mohon maaf, tahun lama sudah Pak Ustadz pernah minjam uang dia tapi nggak bayar-bayar, dan dia pun rasanya nggak pernah negur juga dalam hati dia, kembaliin Pak. Jangan sampai nanti kata Rasulullah apa coba? Kata Rasulullah kepada sahabat ketika sahabat lagi hidup semuanya, kata Nabi, tahu nggak kalian siapa orang paling bangkrut? Kata sahabat, orang yang nggak punya dinar, nggak punya harta sebagainya. Rasulullah, itu orang paling bangkrut? Enggak, kata Nabi. Kata Rasulullah, orang paling bangkrut itu, kata Nabi, mohon maaf, dia bawa ke hadapan Allah sembahyang wajibnya, dia bawa puasanya, dia bawa semua aman, dibawa sedekah, dibawa. Ketika di hadapan Allah ternyata apa? Ketika dia mau surganya Allah, kata teman yang ada punya hutang sama dia, jangan dulu ya Allah, dia masih ada kaitan sama saya, dia punya hutang sama saya 1.000 aja hutangnya. Tapi Pak in paniyat hasanatuhu qabla ayyaqda, seandainya semua sudah dibayar, ya udah dibayar juga, masih kurang juga nih, semua pahala dikasih ke dia. Saat itu nggak bayaran, bukan uang bayarannya, tapi bayarannya antara pahala barter dosa. Kalau sudah, kata Rasulullah, sudah cukup, semua pahalanya habis dikasih amani orang punya uang yang ngutangin dia waktu dunia, nggak terima juga masih dia, itu dikasih dosa orang tersebut dikasih ke dia. Jadi pahala kita yang merasa banyak pahala ini Pak, itu habis sama orang yang punya hutang, atau kita punya hutang sama dia kita nggak bayar, itu habis di akhirat nanti. Kalau sudah habis pahala kita, apa coba? Maka dosa tuh orang punya uang dikasih kita, sampai apa? Sampai yadkhulun nar, masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah habis, dia nggak punya pahala lagi. Karena masalah akan ribet kalau masalah sama ketemu anak Adam, sama manusia. Wa in kana haqqun qadifa wa nawiya makanahu. Kalau dia pernah nuduh orang berzina, nuduh sebagainya, dan dia nggak nerima hal tersebut, dan dia nggak mau buat dicambuk sebagainya 10 kali, autola bangilaiha, dia kudu minta maaf sama dia. Gimana pun ceritanya, kudu dapat ridho sama dia. Gak bisa kita kalau hubungan sama Allah selesai, istighfar selesai. Itu kalau hubungan sama anak Adam tuh nggak bisa Pak. Kudu minimal, kata ulama, kalau sudah kita bertobat, sudah kita minta maaf sama dia, dan dia nggak maafkan juga, udah kita baca istighfar, banyakin buat kasih buat dia. Baca istighfar di rumah sebagainya,
kita niatkan buat orang yang kita punya masalah amanah, dia nggak ridho sama kita. Wa in kana al-ghibah istahallahu minha. Ini yang paling sering kita kan ya. Jikalau dia pernah menggibah orang tersebut, dia wajib minta halal sama dia. Oh Ustaz, dia bagus Ustaz, saya cerita dengan baik. Baik pun juga gibah. Apalagi buruk bahasanya. Imam Syafi'i itu Pak, ketika ditanya sama orang masalah gibah, kata dia, kalau saya pengen gibah, saya pengen gibahin ibu saya. Kenapa coba? Karena pahala transfer buat ibu saya. Ketimbang ke orang lain. Kita setiap kali gibah orang itu pahala kasih ke dia, dosa buat kita. Kita ngomong tentang orang, itu detik itu juga dikasih pahala dia, pahala kita ke dia, pahala dosa dia ke kita. Makanya kata ulama, jikalau ingin diterima taubatnya, istahallu minha, kita kudu dapat namanya hal dari dia. Wajibu ayatuba min jami'i dzunub, kata para ulama, wajib taubat atas segala dosa. Fa in taba min ba'daha sahhat taubatuhu an inal haq. Jikalau kita tuh hanya bisa sebagian saja taubat terlebih dahulu, maka diterima oleh Allah Taala menurut para ahli hak. Dzalika dzambi wa baqiya alaihi baqi. Dan sebagainya pun kita wajib taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan kita cuma bisa taubat masalah A, B ini belum taubat kita, maka kata para ulama diterima akan taubatnya sebagian. Karena tapi wa baqiya alaihi baqi, maka dia wajib taubat akan sisa tersebut. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minu 'allakum tuflihun. Taubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala wahai orang mukmin, la'allakum tuflihun, dan kau niscaya akan beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qad tazaharat dalil kitab was sunnah wa ijma' ummah ala wujubi taubat. Sudah jelas kata para ulama akan dan dalil kitab Allah Subhanahu wa taala Quran dan sunnah Nabi dan ijma' para ulama akan wajibnya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawm akthara min 70 marrah, rawahul Bukhari. Wallahi kata Nabi, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya tiap hari itu aku bertobat kepada Allah SWT paling baik diantaranya akthara min 70 marrah, 70 kali. Itu Nabi. Wa qala Rasulullah kan lagi, wa an Azhar bin Yasar al-Muzanni radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas tubu ila Allah wastaghfiru fa inni atubu bil yaum mi'ata marrah. Hadis lain mengatakan Nabi itu 100 kali istighfarnya. Itu bahasa ulama Pak, Nabi. Kalau kita kan beda Pak ya. Kita lebih banyak lagi, enggak ada jaminan surga kita kan, enggak punya kelebihan ABCD. Kalau Nabi 70 100, kita 1000 lah ya Pak, minimal tiap hari. Maka kata para ulama dalam soal Imran itu ya, orang yang sering istighfar itu, pertama, as-sabirin, dia lebih sabar ngadepin masalah. Orang lazimkan istighfar tuh, dia tuh lebih sabar ngadepin masalah. Yang kedua, dia as-sadiqin, lebih jujur orangnya, lebih ingin jujur orangnya. Wal qanitin, lebih ketika dia tuh ibadah kepada Allah lebih khusyuk. Yang keempat apa? Sebagaimana Al-Imam mengatakan, yakni al-mufiqin, dia punya empati sama orang itu lebih bagus, merasa kasihan sama orang, merasa lebih buruk daripada orang, merasa dia banyak dosa. Itu orang di antara orang ahli istighfar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu kisah Pak, kisah para ulama yang sering ulama kisahkan, Ahmad bin Hanbal kan ya, itu dapat dalam manaqib beliau, biodata Ibnu Hanbal. Ini beliau tuh suatu ketika ingin keluar kota, tapi bingung mau ngapain luar kota. Kita kan kadang beda Pak ya, kita kadang mau ke Samarinda atau mau Tenggarong atau mau ke Banjarmasin pengen ketemu A ya kan, atau mau ke Jakarta pengen A B C. Beliau enggak, tiba-tiba ada hati pengen ke sana, saat itu mah ada foto, jadi kita nggak tahu ulama itu yang mana. Maka sampai di suatu ibadah masjid, maka beliau namanya orang musafir kan ya, beliau baring lah. Kata tukang bersih tersebut,
nggak boleh tidur di sini. Beliau keluar lagi ke teras, nggak boleh juga keluar lagi, sampai ketemu Pak dengan seorang penjual roti. Ketemu penjual roti, kata orang tersebut, wahai syekh, karena orang Arab itu kalau ngomong 40 tahun ke atas itu syekh panggilannya, gak cuma ulama gitu, tapi kalau orang 40 tahun ke atas panggilannya syekh. Kata beliau, wahai syekh, kalau kau ingin istirahat sebentar, boleh tempat saya. Dibawa sama dia. Dibawa kemana coba? Dibawa ke tempat dia bikin roti. Dibawa sama bapak ini ke tempat dia bikin roti. Maka Abi Hambal ini ulama besar, dia berbaring di sampingnya tempat istirahat tersebut, dan dia dengerin bapak ini ketika bikin roti selalu istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Maka Abi Hambal dalam hati pengen nanya, sampai waktunya selesai nanya, wahai bapak, apa yang kau baca setiap kau bikin roti? Dia bilang, wahai syekh, saya itu baca tiap detik itu istighfar kepada Allah Ta'ala. Amalan dia cuma istighfar di antaranya. Dan kata Imam Hambal, apa yang kau dapatkan? Kata dia, wahai syekh, selama puluhan tahun saya ngamalkan istighfar ini, nggak pernah nggak kabul doa. Bahasanya apa yang diminta pasti ada waktunya tercapai. Kata cuma satu, kata dia, ada satu wahai syekh yang saya tuh pengen banget ketemu dia. Siapa? Saya pengen ketemu ulama yang bernama Imam Ahmad bin Hambal. Maka Ahmad terkejut. Ternyata selama ini yang ngarah dia ke tempat itu bukan karena apa-apa, tapi karena istighfar nih orang. Karena istighfar seorang ulama tersebut jual roti, sehingga seorang ulama besar yang nggak mungkin ke tempat dia saat itu, bisa ke tempat dia berkat istighfarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menyampaikan nama jibab, man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli hammin faraja. Siapa, kata Nabi, yang melazimkan, yang mendawamkan tiap hari istighfar aja kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan kelapangan dalam setiap kesempitan. Wa min kulli dhaikin makhraja, dan jalan keluar dari segala kesempitan yang ia hadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah SWT akan berikan kepada dia rezeki yang tak disangka-sangka datangnya. Jadi orang istighfar kepada Allah SWT, minta ampun kepada Allah SWT, itu teramat sangat luar biasa baiknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita kan Bapak Ibu ya sering ya, sebagai orang tua kita kan jangan sampai kadang berpikir kan ya, kalau kita mohon maaf kurang harta, kadang mikir jangan sampai ke anak kan gitu ya. Kadang kita kalau punya penyakit mikir jangan sampai ke anak kan gitu ya. Jangan sampai penyakit kurang harta ke anak kita. Kita boleh lah mungkin bahasa gitu ya. Tapi ada satu kata ulama yang bikin dua cabang ini, miskin, penyakit satu, dosa aja. Dari dosa cabangnya dua, penyakit, fakir. Jadi kalau pengen menghilangkan, kata para ulama, bukan cara miskinnya dihilangin, bukan dosa apa, bukan penyakitnya yang harus kita lebih, tapi lebih minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai nggak taubat Subhanahu wa taala, sampai ke anak kembali jawabannya sama, nggak akan beda. Jadi kalau kita ingin menghilangkan hal buruk pada kita atau pada anak kita nanti, hal yang paling utama di antara dua cabang ini, yang pertama dulu kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau nggak taubat sampai tua, sampai umur 50 tahun nggak taubat juga sampai meninggal dunia, maka anak pun nanti sama akan kembali dosa itu ke anak lagi. Mereka pernah menyampaikan hal yang paling utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mintalah ampun sebelum kau minta dunia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada dikisahkan dalam tafsir Qurtubi, kita sering dengar kisahnya apa ya, Hasan Al-Basri kan, ketika seorang datang kepada beliau, wahai syekh, saya tuh nggak punya anak, nggak punya keturunan, kata orang tersebut. Kata Hasan Basri apa coba jawaban beliau? Baca istighfar. Ketemu lagi sama orang lain, datang ke rumah beliau, wahai syekh, wahai imam, saya tuh pengen sekali usaha ini lancar. Kata Hasan Basri apa? Bacalah istighfar. Ketemu lagi orang ketiga, wahai syekh, tempat saya tuh paceklik,
gak turun hujan sebagainya, kebun saya A B C D. Kata Imam Hasan Basri apa? Jawaban beliau istighfar. Maka muridnya dengar. Murid Hasan Basri mendengar, wahai Syekh, ada yang nanya sama engkau tentang masalah anak, jawabanmu sama istighfar. Minta lagi kepada engkau masalah supaya hartanya baik menambah, kau juga jawabannya istighfar. Tanya kepada engkau tentang minta agar bagaimana kebunnya kembali bagus sebagainya, jawabannya istighfar. Di mana dalil kau bahasa begitu? Kata Imam Hasan Basri, bukan saya jawab, tapi dalam surah Nuh mengatakan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mintalah ampun kepada Allah Ta'ala. Allah paling baik pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannah wa yaj'al lakum anhara. Di antara keutamaan istighfar itu, Allah Ta'ala berikan nanti rizkinya dilebihkan Allah Ta'ala, menambahkan anak, menambahkan harta. Jadi kalau orang tanya, ketika seorang banyak dosa di hadapan Allah Ta'ala, amalannya paling dapat apa? Istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mohon maaf Pak Ibu, kita tuh kadang malas ibadah tuh bukan karena kita nggak kuat loh, tapi kadang kala karena banyaknya dosa di hadapan Allah Subhanahu. Kita beruntung umat Nabi. Umat dahulu tuh Pak, kalau sampai nggak taubat kepada Allah Ta'ala, depan ke pintu rumahnya, bahkan depan wajahnya ini, dia dosa apa? Ditulis. Nabi Musa coba. Wa idz qala Musa liqaumi. Nabi Musa jangan pada umatnya, kalau pengen taubat kepada Allah, taqtulu anfusakum, bunuh diri Pak. Kita kan enggak Pak, cuman istighfar selesai kan? Enggak, umat dahulu tuh enggak. Umat dahulu tuh kalau kena najis, mohon maaf, zaman jahiliyah tuh ya. Kalau kena najis, mohon maaf, kalau kena di baju dipotong. Umat sekarang kan enggak, cuma dicuci. Jadi banyak banget keringkasan umat-umat dahulu umat sekarang. Di antaranya kalau masalah dosa, Allah Ta'ala berikan yang namanya kemudahan taubat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, law kana li ibni Adam wadiyan min zahabin ahabbu ayyakuna lahu wadiyani wa lam yamla'u bahu illa turab wa yatubu Allahu ala man taba, muttafaqun alaih. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, law anna li ibni Adam wadiyan min zahabin, jikalau Allah Ta'ala kasih anak Adam itu sebiji gunung, bahasanya nih, sebiji gunung emas, ya, ahabbu ayyakuna lahu wadiyan, dia pasti minta yang kedua. Dikasih satu minta dua, kasih dua minta tiga, kasih tiga minta empat. Itu manusia. Rasulullah menyampaikan, kata Rasulullah, lau ana li ibni Adam wadiyan min zahabin ahabbu ayyakuna lahu wadiyan, dikasih satu lembah daripada emas pasti minta yang kedua. Gak pernah enggak. Kapan terakhirnya? Walam yablaghu pahu illa turab, dia akan berhenti minta yang kedua seterusnya itu sampai masuk tanah ini ke mulutnya, artinya meninggal dunia baru habis. Dan itu semua manusia pasti hal yang sama. Wa yatubullah ala man taba, dan selagi Allah Ta'ala menerima akan taubat orang yang taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini mengatakan kepada kita tuh nggak bakalan selesai dunia itu. Ada rumah satu minta rumah yang kedua buat anak-anak Ustaz. Ada yang rumah ketiga nanti buat ini Ustaz, nanti buat ini. Pasti ada, itu nggak masalah selama dia taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bagaimana? Artinya hal yang paling utama kita utamakan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk hal lain itu nanti ngikut. Artinya jangan sampai kita mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahu manusia akan selalu minta yang lainnya. Gak pernah enggak. Makanya kata para ulama, kita itu Pak sebenarnya menuju kematian. Cuman biar enggak mikir mati, dikasih usaha, dikasih bisnis, dikasih anak, dikasih kesibukan tuh biar lupa matinya. Padahal jawabannya sama, mati.
enggak 60, 70, enggak 70, 80, pokoknya inti ujungnya sama. Ujungnya nanti kain kapan, ukuran kuburnya sama, enggak ada beda. Itu cuman itu. Bagaimana caranya Nabi nyampaikan kepada kita bahwasanya gimana pun baiknya kau harta, ujungnya pasti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi menyampaikan ketika orang meninggal dunia, 3 yang mengantarkannya. Yang pertama ahluhu, keluarganya, ya kan ya, keluarga datang mengantar kubur itu. Yang kedua mal, hartanya, dia punya mobil sebagai ngantar juga nanti itu. Yang ketiga apa? Amalnya. Wa yarji' ithnani wa yabqa wahid. Kata Rasulullah, yang kembali ke rumah itu 2. Yang kembali apa? Yang kembali hartanya. Yang dia cari siang malam itu kembali. Gimana pun hebatnya nggak bakalan bareng ke situ. Ahlu, keluarganya, anak istrinya itu nggak bakalan nemenin dia dikubur. Nggak. Gimana pun baiknya dia nggak bakalan. Jadi kata Nabi, 2 ini kembali. Apa yang bareng? Wa baqiya wahid. Yang tinggal sama dikubur cuma 1, amalnya. Yang sedekah 2000 subuh kadang. Yang kadang cuma istighfar cuma 100, yang kadang cuma berjamaah ya alhamdulillah ada, kalau juga ada. Itu teman dia. Yang lainnya enggak. Maka Rasulullah menyampaikan 2 yang kembali, 1 yang barang dia dikubur. Artinya amal dia selama ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadis dari Rasulullah menyampaikan, kata Nabi, yadhaqullahu subhanahu wa ta'ala ila rajulain yaqtulu ahaduhuma al-ukhra yadkhulul jannah yuqatilu hadha fi sabilillah fayuqtal thumma yatubu Allah 'ala qatil fayuslimu wa yatashinu, muttafaqun alaih. Allah Subhanahu wa taala itu bahagia atau tertawa kepada 2 laki-laki, kata Allah. Yang pertama, laki-laki yang dia ketika berperang dia bunuh orang tersebut, meninggal dunia syahid. Yang kedua, ketika dia bunuh nih orang dan dia masuk Islam dan dia meninggal, maka kedua-duanya dakhalal jannah. Jadi yang pertama dia orang kafir tapi bunuh orang Islam karena syahid tersebut. Yang kedua dia kembali masuk agama Islam, dia masuk agama Islam dan dia mati syahid juga. Maka dua-duanya kata Allah Ta'ala masuk dalam golongan orang ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini Pak, di antara hadis-hadis daripada kitab Riyadhus Shalihin yang pada intinya cuma 1. Jikalau ingin baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, jikalau ingin nyaman di hadapan Allah taala, maka amalan yang paling utama istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang paling baik di antara amalan yang paling utama minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah menyampaikan sebagaimana Al-Qur'an menyatakan juga, wal mustaghfirina bil ashar. Waktu paling baik kita beristighfar, yakni waktu menjelang waktu subuh. Menjelang waktu hendak subuh. Karena di antara itu, antara amalan orang ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita selamat dunia, selamat di akhirat, dan mudah-mudahan juga Allah taala terima taubat kita, dan mudah-mudahan pula Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita keberkahan, keluasan rezeki, kenyamanan hidup berkat daripada kita mengamalkan istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan dosa dari suatu perbuatan yang sudah bersifat adiktif. Hal ini karena terbentuk sejak usia emas atau sejak anak-anak. Usia emas itu diantaranya TK ke atas ya, itu usia emas. Jadi kebiasaan ini terbawa terus sehingga terus bersifat adiktif, berulang-ulang sampai dia dewasa. Nah, yang ingin kami tanyakan, bagaimana cara bertobat yang seperti ini? Nah,
Terus kalau toh dia bertobat, selain caranya bagaimana, mungkin menurut tuntunan Rasulullah atau eh, apa yang pernah diajarkan dalam Islam. Nah, terus terbawa sampai dewasa seperti ini, apakah kira-kira masih ada peluang diterima tobatnya ini oleh Allah Subhanahu wa taala? Demikian Ustaz, terima Boleh kasih. kasih contoh nggak? Contoh apa gitu? Contoh misalnya. Ada satu kasus, misalnya anak ini menjadi punya orientasi seks yang menyimpang karena pengalaman saat usia emas tadi, usia anak-anak tadi, sehingga membuat dia mempunyai orientasi seks yang menyimpang. Di antaranya ya taruhlah kalau mungkin kalau di dunia yang sudah kita kenal banyak itu LGBT gitu ya. Dan dia mungkin kalau zaman sekarang perlu pendekatan dengan ilmu psikologi. Nah, ini terbawa sampai dia dewasa, sehingga terulang-ulang terus. Ya pada dasarnya dia pengen tobat juga. Nah ini caranya bagaimana supaya tobatannya bisa tobatan nasuha sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kata ulama menyampaikan tadi sama kitab tadi, yang pertama dia kudu punya 3 Pak. Yang pertama berhenti, yang kedua menyesal, yang ketiga yakni dia berazam. Kenapa ada 3 ini aja? Saya bilang keempat enggak. Karena hubungannya ke Allah Ta'ala. Kecuali dia mengambil barang orang ada lebih susah ya. Tapi kalau hubungan sama Allah Ta'ala, mohon maaf, mungkin insya Allah lebih mudah untuk taubatnya. Karena hubungan dia nggak tahu kan, nggak mungkin dia. Kalau contoh tadi masalah itu Pak ya, tentang masalah heifer ya. Mohon maaf, heifer tadi disebut itu lebih, saya bilang mungkin lebih taubatnya lebih ringkas karena hubungannya Allah Ta'ala, antara dia Allah Ta'ala. Kecuali hubungan nanti ketika berhubungan dengan orang lain akan lebih susah. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah dosa mulai dia kecil karena habit dia tadi, kebiasaan itu dibawa sampai ke tua bagaimana? Maka ketika sampai dia masih belum balik, itu masih orang tua nanggung. Tapi kalau dia balik dia juga masih juga lagi, itu hubungan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bagaimana cara tobatnya? Kembali, apa mohon maaf saat ini lebih mudah Pak ya. Mohon maaf banget. Mungkin dulu mohon maaf banget. Dulu mungkin kita susah ya buat lihat video-video nggak bagus tuh, susah dulu. Zaman kita 2000-an ke bawah tuh kan Pak, mungkin Bapak yang lebih tua mungkin lebih tahu lah ya kan. Kalau sekarang kan mohon maaf ya, anak-anak itu lebih ringkas. Mungkin dia dulu kalau anak di kamar tuh aman orang tua, benar aman. Kalau sekarang nggak, anak di kamar sendiri tuh rasanya nggak aman Pak. Karena HP dia tuh semua ada di sini sudah. Jadi gimana cara minimal kita dengan cara bagaimana cara minimal kita menghindari, tahu kita anak itu menggunakan apa aja. Tapi kalau sudah kita punya merasa nih ibarat kata sudah lama ini bagaimana taubatnya Ustaz, hubungan sama Allah Ta'ala insya Allah Pak lebih mudah ketika taubat. Bayangan Pak, mohon maaf ya, dosa dalam Yusuf Allah Ta'ala mengatakan dosa yang paling besar di antara dosa besar itu nih sembahyang. Dan yang ulama menyampaikan lagi apa coba? Di antaranya tersebut ada kisah seorang laki-laki yang dia itu bunuh 9 orang. Dan dia nanya sama para ulama lagi, wahai Syekh, saya itu bisa nggak taubat? Kata Syekhnya, berapa dosamu? Kata begitu, dia bunuh 9 orang sudah. Bahasa kita mungkin besarnya dosanya ini, bahasa gitu. Dibunuh oleh ulama tersebut 100 jadinya. Cuman datang ke ulama lain, maka Allah Ta'ala terima taubatnya. Dan hebatnya Pak, bukan soal tentang taubatnya, tapi ada hati pengen berhenti sudah sampai itu luar biasa. Kalau ada hati sudah pengen taubat kepada Allah, menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala, hebatnya Allah Ta'ala itu luar biasa. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala ubah dosanya dia jadi pahala. Semua buruknya dia tuh jadi pahala. Dihitung pahala Subhanahu wa taala karena salah satu, karena taubat dia kepada Allah. Makanya beda manusia sama Tuhan Pak. Kalau kita manusia, mohon maaf ya, 1 baik, 2 baik, dianggap baik kan ya, 3 baik, 9 baik, 10 salah, semua salah. Kalau Allah Ta'ala enggak. Waktu kecil salah,
Waktu muda salah, waktu mau dewasa salah, 9 salah, pas mau akhir baik Pak, semua dianggap baik. Itu bedanya. Makanya hadis ini menyampaikan innamal a'malu bil khawatim. Sahnya amal itu di akhir. Mohon maaf kalau ada dulu merasa dosa banyak, nggak masalah. Selama di akhir dia mau taubat kepada Allah. Ketika dia merasa dosa, dia taubat, selesai masalahnya. Jadi jangan sampai kita punya habit keburukan dan kita merasa putus asa, jangan sampai. Artinya gimana pun selama hubungannya sama Allah Ta'ala, taubat itu sudah jawabannya. Tapi kalau hubungannya sama manusia, ada orang lain dalam situ, maka akan panjang urusannya. Kalau dunia nggak masalah Pak, tapi nanti di akhirat nanti. Jangan sampai kita berhubungan dengan orang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin Pak ya, jawabannya mungkin seperti itu. Artinya harapan kita semoga dengan taubat kepada Allah Ta'ala akan lebih ringkas di hadapan Allah selama nggak ada hubungan sama anak Adam. Ada lagi pertanyaan Pak Ibu? Oh, silakan Pak. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini terkait dengan hutang piutang tadi seperti yang disampaikan, kemudian juga dengan ghibah. Jadi yang pertama hutang piutang. Yang ingin saya tanyakan adalah jika seandainya kita pernah dahulu masih masa muda gitu kan, pernah berhutang dengan seseorang, kemudian setelah itu kita berpisah dengan dia cukup lama, lalu kita tidak tahu lagi di mana orang itu, apakah ia sudah meninggal atau kemana. Yang kami tanyakan, bagaimana caranya kita mau membayar hutang kita ini kepada dia, sementara orangnya sudah tidak bisa kita temukan, seperti itu. Kemudian yang kedua mengenai ghibah, apakah boleh kita menggibah seseorang, menggibah kebaikannya, bukan menggibah masalah keburukannya? Itu saja mungkin Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang pertama tentang masalah bagaimana bayar hutang. Orang sudah tidak ada, gitu sih Pak ya. Kalau jawabannya nggak ada benar nggak masalah Pak ya. Sudah dicari kontaknya nggak ketemu ya kan. Keluarganya nggak ada, anak-anaknya sudah nggak ada Pak Ustaz. Udah jalan terakhir Bapak impakin uangnya, niatnya buat dia pahala gitu. Yang kedua kalau masalah ibarat kata dia menghibah hal baik, maka ulama yang berbeda pendapat. Ulama menyampaikan selama itu ada pelajaran buat kita, silakan. Tapi kalau misalkan ada hinaan sebaliknya yang buat dia nggak suka tuh dengar hal itu beda cerita. Itu namanya, kalau kita bicara orang baik itu namanya ini Pak, biodata atau manakib kebaikan dia. Itu beda cerita. Tapi kalau misalnya kita bicara buruknya dia, kesian dia. Artinya selama itu hal baik dan orang tersebut ridho sama kita nggak masalah, karena masa ridhonya dia ini. Tapi kalau misalnya kita buruk sudah jelas ya. Tapi kalau misalnya masalah baiknya dia, pelajaran buat itu nggak masalah Pak. Ulama sebagian. Artinya selama pelajaran buat kita. Contoh misalkan si A nih A B C D, dia baik nih. Dia misalkan suka beribadah, bagus tuh. Kita ngikutin dia, itu bagus namanya. Itu namanya biodata atau manakib dia, kebaikan dia kita bicarakan. Tapi kalau seburuknya, sebaliknya, jangan sampai kita bicara keburukan dia, karena jadinya ghibah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Susah Pak, susahnya itu apa? Hubungan sama anak susah. Pokoknya kalau taubat sama Allah Ta'ala enak urusannya, taubat selesai. Tapi kalau umat anak Adam sama kita ada masalah 1000 susah Pak, 1000 susah. Jangan kenal 1000 aja. Kalau nggak ridho sama dia susah hubungannya. Dia minta di akhirat nanti mintanya. Kita sudah ibadah puluh-puluhan, puasa tiap tahun, haji tiap tahun, habis di hadapan dia cuma karena itu aja. Cuma karena 1000 rupiah dia nggak ridho, sampai di sana habis selesai. Ini jangan sampai, makanya Pak sering banget orang Pak ya. Kenapa kita sering ya ketemu orang, mohon maaf ya, Banjar tuh kalau ngomong minta hal minta ridho, atau misalkan dia sering ngomong maaf lah debatin di akhirat ya. Karena beda sama orang kita kan. Karena emang beda. Kalau orang Banjar tuh maksudnya Syafi'i banget. Tapi kadang orang kata kali kadang Hanafi ya. Kalau beli terima kasih Pak, sudah selesai. Kalau Syafi'i kan enggak. Saya beli, saya jual, terima sini seadanya. Jual beli itu Syafi'i. Makanya kalau Syafi'i biasanya ada usolli kan gitu ya. Itu beda aja, hanya madzhab doang. Tapi poin buat kita. Satu, artinya jangan sampai hal tersebut dibawa ke akhirat. Makanya kita minta maaf ya, dunia akhirat minta maaf ya. Karena jangan sampai ini masalah kesana nanti. Kalau di sini tolong bisa. Kalau di sana walau karena bidamin
nangis darah sekalipun udah nggak ada bisa dibantu. Jangankan dalam surah Ar-Baqarah juga, yauma yafirul mar'u min akhi, saat itu udah nggak ada anak istri, udah nggak ada bapak sama saya, udah nggak ada. Bagaimana cuma satu, bagaimana saya selamat, terus Anda terserah sudah. Nggak ada anak istri, nggak ada namanya teman, udah nggak ada saat itu Pak. Pada masanya satu, artinya bagaimana caranya supaya selamat Anda saya nggak tahu. Itu luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ringkasannya Pak, selama hubungan itu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala enak istighfarnya. Tapi kalau hubungan sama anak Adam sama kita, maka usahakan minta ridho sama di dunia akhirat. Itu kali Pak. Sudah baik ya mungkin ya. Pertanyaan lagi? Udah. Ya, Al-Fatihah. Ya kana Amin amin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi alamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad Allahumma jama'na hadha jama'an marhuma wa tafarraqna tafarraqan ma'suma wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.